Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu dari Prodi S1 Sistem Informasi dan saya berasal dari Universitas Dinamika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem komputer, di mana karakteristik sistem komputer terdiri dari komponen. Yang pertama, komponen dari komputer sendiri ada hardware, di mana hardware itu adalah perangkat keras. Lalu ada software, di mana software itu adalah perangkat lunak seperti program yang ada pada komputer. Lalu yang ketiga ada brainware, di mana brainware ini itu adalah penggunanya, seperti manusia. Begitu. Selanjutnya untuk komponen hardware, yang pertama ada perangkat input, di mana perangkat input ini itu perangkat kerasnya itu digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Lalu yang kedua ada perangkat proses, di mana berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Lalu yang ketiga ada perangkat output, di mana perangkat ini untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Jadi menampilkan sebuah informasi yang akan diberikan kepada user atau penggunanya. Lanjut, untuk komponen software, yang pertama ada sistem operasi, di mana sistem operasi itu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media, media pemproses maksudnya, dan lain sebagainya. Misalkan saja seperti di sini ada Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada program aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, seperti program, seperti program, misalnya seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bahasa pemrograman, di mana program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman kepada mesin atau prosedur dalam komputer. Lalu yang keempat ada program bantu, misalnya saja seperti antivirus, pembersih data sisa, dan lain-lain. Ini program bantu ini sama seperti program aplikasi, namun fungsinya hanya untuk membantu. Jadi sama, yaitu sebuah program. Oke, selanjutnya ada komponen brainware, di mana yang pertama ada programmer sebagai orang yang menjalankan bahasa pemrograman tersebut. Lalu yang kedua ada administrator sebagai orang yang memantau dan mengolah sistem operasi serta program yang ada pada komputer. Lalu yang ketiga ada operator sebagai orang yang menggunakan komputer atau penggunanya sendiri. Lalu untuk karakteristik selanjutnya ada batas, di mana batasan di komputer yang pertama harus menghubungkannya pada sumber daya listrik, lalu yang kedua harus menyalakan dayanya terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu yang ketiga, pastikan spesifikasi harus memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan sebuah program agar bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada hambatan. Untuk selanjutnya ada lingkungan atau environment dari komputer. Untuk yang positifnya, eh, pengguna bisa membersihkan dari debu dan kotoran yang ada pada komputer sehingga bisa berjalan dengan baik komputernya. Lalu harus mengupgrade spesifikasinya agar bisa menjalankan program yang diinginkan. Lalu juga mengupdate program agar program yang dijalankan itu berjalan dengan baik. Untuk negatifnya, komputer jika ketupan air akan mengalami konsleting listrik. Jika terkena debu, seperti yang pada positif, akan mengalami kendala pada konektivitas perangkatnya. Jika terjadi pemadaman listrik juga, maka secara otomatis tidak ada daya yang dihasilkan dan juga bisa menyebabkan kerusakan perangkat, karena komputer sangat membutuhkan daya atau listrik. Selanjutnya ada penghubung, di mana sistemnya seperti brainware atau pengguna tersebut, maksudnya pengguna yang ingin menggunakan komputer harus menyambungkannya pada daya. Lalu dari daya akan memberikan tenaga pada hardware untuk memproses software yang
ada pada komputer sehingga brandware atau pengguna bisa menggunakan komputer. Tujuan dari komputer itu sendiri pastinya untuk menjalankan program yang diinginkan seperti pengetikan, perekaman, atau mencari informasi yang berhubungan dengan kinerja digital. Yang pastinya semua kinerja digital pasti membutuhkan komputer. Ya, mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Maaf, subscribe. Bukan gini, ini dislike. Kalau nggak suka ya dislike, kalau suka like, kalau sangat berminat untuk konten ini silahkan subscribe. Semoga saya bisa mengupload lagi. Sekian dan terima kasih.